bayarkanlah upah si pekerjamu sebelum keringatnya kering. Don't forget, We Monster TV, you know, I know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di We Monster TV. We Monster TV bocor coy. Di sini bersama saya Wendy, host dari We Monster TV, dan ada bintang tamu kita. Ya, saya sebut saja bintang tamu ya. Namanya Bro Adi. Nah, siapa itu Bro Adi? Bro Adi itu adalah staf humas dari PT KIG. Beliau akan menceritakan sejarah hingga membocorkan tentang segala permasalahan-permasalahan yang ada di PT KIG. Dan ini akan menjadi booming untuk Tembilahan atau Indragiri Hilir. Wahai masyarakat Indragiri Hilir, saksikan We Monster TV buka-bukaan bocor Q. Oke, Pak Adi. Ya, Apa kabar? alhamdulillah. Selamat datang di We Monster TV. Terima kasih. Ya, seperti inilah keadaan kami. Tempat kami luar biasa. Luar biasa. Karena kalau tidak kami yang memuji, siapa lagi yang memuji? Seperti itu. Jadi sekarang Pak Adi berada di We Monster. Mungkin Bapak bisa perkenalkan dulu siapa Pak Adi atau Bro Adi enaknya saya sebut ya. Bro Adi aja lah ya. Bro Adi aja. Bro Adi bisa tidak untuk mengenalkan tentang diri di PT KIG itu sebagai apa, dan kemudian dilanjutkan sebagai menyampaikan tentang sejarah PT KIG berdiri. Oke, silakan Pak Adi. Siap. Nama saya Adi, kalau biasa orang di Intel sebut saya Adi Syukur. Adi Syukur. Ya. Syukur alhamdulillah. Jadi dulu saya pernah ikut seleksi di PT KIG yang dibuka oleh pemerintah sendiri kan. PT KIG ini di bawah naungan pemerintah. Oke. Jadi begitu perekrutan, saya dimasukkanlah ke dalam itu menjabat sebagai humas. Humas ya? Ya, dulunya humas. Dulunya. Ya. Dulu ya, dulu, bukan sekarang ya. Sekarang masih. Sekarang jadi staf humas. Staf humas dan itu masih di SK-kan. Ya, ada SK-nya jadi staf humas. Oke. Karena direncanakan bakal ada yang menggantikan kan begitu. Wow, ada yang menggantikan. Ya. Luar biasa. Terus lanjut. Jadi sebenarnya kebijakan pemerintah itu sigap dan tanggap dalam menanggapi keluhan masyarakat. Di mana kan iklim yang ada terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir ini, harga kelapa itu fluktual, sebentar turun, sebentar naik, sebentar turun, sebentar naik. Macam timus gitu ya, naik turun gitu ya. Seperti itulah. Jadi tidak ada harga stabilan. Gitu. Jadi niat pemerintah kabupaten ini kan pengennya harga itu tetap stabil, masyarakat sejahtera. Jadi kalau masyarakat sejahtera, otomatis kan pemerintah juga enak berjalan lancar kan gitu. Oke. Itu sejarahnya ya. Jadi keinginan pemerintah adalah untuk menstabilkan harga kelapa supaya jangan seperti ingus, naik turun ya. Masih bocah ya. Oke. Nah sekarang saya ingin tahu Pak ya, pada waktu KIG itu berdiri, itu didanai berapa dan memiliki berapa jumlah karyawan? Tahun berapa itu lebih tepatnya juga sekalian? KIG itu didirikan dalam bentuk perda, itu berdiri di tahun 2019 diperdakan, direkrut di bulan November dan Desember, operasionalnya di Januari 2020. Nah, di situ diperdakan bahwasanya dianggarkan untuk operasional dan segala macam kegiatan yang ada berkaitan dengan SRG, pelabuhan dan lain-lain sebagainya di angka 2 miliar, tapi terrealisasinya kan hanya 600 juta. Gimana angka 2 miliar itu? Yang masuk ke dalam KIG berarti hanya 600 juta dengan anggaran yang dipersiapkan sebesar 2 miliar. Bocor coy. Jadi sekarang intinya dengan anggaran 600 juta itulah PT KIG itu sekarang berjuang. Ya. Nah, asal muasalnya adalah sistem resi gudang atau SRG. Ya. Nah, kenapa dari SRG berubah menjadi PT KIG? Kenapa tidak diteruskan saja sistem resi gudang? Ini berubah menjadi PT KIG.
Artinya bukan menampung hasil bumi atau dari pengepul seperti kopra putih disimpan ke dalam gudang, ya kan? Kemudian baru mencari pemasaran, buyer untuk penjualan, ya. Tetapi sekarang malah memproduksi. Itu gimana tuh sejarahnya itu? Sejarahnya. Jadi begini, ketika saya dan Pak Direkturnya itu meninjau lokasi area Paret 21, itu pelabuhan Paret 21, Oke. kita coba optimalkan apa yang bisa kita kegiatankan di sini. Oke. Hemat saya itu, saya mengasih saran kita bekerjasamalah dengan LPK 8, yaitu Bang Jan Esan, kan gitu. Bang Yang Iksan, Ya. wah itu tokoh yang cukup dikenal itu. Ya. Bang Yang Iksan, ya, abang cukup Tokoh. dikenal di sini. Oke, terus? Jadi kita mau belajar dengan beliau itu, kalau PT KIG ini sudah membuka yang namanya SRG, gudang SRG-nya sudah jalan, otomatis kan kita kan dari awal mau tahu dulu kelas dari kopra tersebut. Karena kopra ini kan ada kelasnya, ada kelas edible, ada regular, ada reject, kan gitu. Oh, saya dengar kayak kelas tinju, kelas ringan, sama kelas berat. Tidak, berarti Ada ABCD, ada ABCD ya, ada reguler, ada edible, ada apa lagi tuh? ada reject. Reject, oke, 3 jenis kopra. Terus selanjutnya Dan ada juga yang membedakan kopra ini, ada jemur matahari langsung tanpa sulfur atau belerang, ada yang di dalam sulfur. artinya memproduksi dengan menggunakan sulfur. Ya, Oke, sehingga membuat kopra itu jadi putih, tahan jamur. oke. Nah, sekarang ya, yang saya dengar ya, saya pengen tahu dulu direkturnya itu siapa, direktur operasionalnya itu. Tentu toh pada saat PT KIG itu beroperasi menjadi sebuah, bukan lagi menjadi sistem nasi gudang ya, tapi menjadi sebuah sistem produksi. Ya, tentu ada direktur operasionalnya, ya kan, yang memantau segala kegiatan operasional produksi tersebut. Nah, siapa nama direktur operasional tersebut? Direktur operasionalnya KIG terdiri dari, pertama ada direktur utamanya, yaitu yang bernama Ibnu Utama Dari mana itu yang utama itu? dari Jakarta. Oh, Jakarta. Jauh amat yang nyarinya ke Jakarta. Terus yang kedua? Yang kedua kan ada direktur operasional, Oke. namanya Joni. Joni Iskandar itu penyanyi, bukan? Bukan, Oh, bukan. orang Jakarta juga. Orang Jakarta juga. Nah, Iya. ada direktur keuangan. Direktur keuangan. Itu KTP-nya bukan baru, lahir gaung. KTP lahir di Gaung. Direktur keuangan. Nah, KTP-nya kan baru, lahir di lahir di gaung. Gaung. Oke, terus? Terus begini, setelah dikukuhkan oleh Pak Bupati, sekira 10 harian, Pak Jono ini mengundurkan diri dari jabatan direktur operasional. Terus. Mengundurkan diri dari something in PT KIG berarti, ya kan? Kenapa direktur operasional itu mengundurkan diri? Apa gajinya tidak cukup, ya? Atau ada tawaran yang lebih baik? Atau ada sistem yang tidak cocok di dalam PT KIG itu sendiri? Mungkin beliau sarjana teknik kan, tidak mengerti masalah perkelapaan. Oh. Mengakui lah bahwasanya mungkin tidak mampu. Oke. Lagian juga jauh dari keluarga, alasan beliau kan. Nah, kenapa belum diganti? Saya dengar kan direktur operasional udah keluar nih Ya. PT KIG. Tapi sampai detik ini belum ada penggantinya. Kenapa? Itu tergantung kebijakan pemerintah lagi kan gitu. Oh, nunggu kebijakan pemerintah. Oh, berarti untuk menjadi direktur operasional itu tidak bisa asal copot ya? Berarti semua tes ya? Ya, Semua tes? asesmen. Asesmen? Oh, asesmen. Nah, pertanyaan saya ya, kenapa tokoh-tokoh direkturnya itu dari Jakarta semua? Padahal setahu saya nih ya, di Indragiri Hilir ini banyak tokoh-tokoh yang terkenal dalam membuat kopra putih. Tetapi dari Jakarta semua sekarang, ya kan? Kenapa seperti itu? Kenapa nggak buat aja kopra putih di Jakarta, ya kan? Kenapa tidak yakin bahwasanya di putra daerah ini ada yang mampu untuk memanajerial dari PT KIG sendiri? Kenapa? Alasan pemerintahnya itu apa waktu itu? Karena kan sistem rekrutmennya itu kan online. Oke. Jadi dari manapun bisa saja orang mendaftar. Gitu. Online. Oh, berarti pada waktu itu rekrutmennya online Online, dan tidak harus dari ini ya. ya, dari tempat gitu. Seluruh daerah ada. Oh, kayak gitu saya ikut kemarin itu. Nah, kayak gini nasib saya.
ya. Ada yang dari Padang, ada yang dari Rokan Hilir, ada dari Rokan Hulu, ada dari Pekanbaru, ada dari Siak, ada dari Kampar. Dan yang berhasil adalah 2. Ya, tiga. Tiga. Oke. Nah sekarang ini gosip nih ya, tapi saya tidak tahu ini hoax atau tidak. Ya. Oke pemirsa semua yang mendengar di Wimoster Podcast Bocor Coy, ya, saya dengar ya KIG ini nggak mampu bayar gaji, ya. Ini BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah, tetapi tidak mampu membayar gaji. Itu problematikanya itu apa, ya kan? Apa? Saya nggak mau jawab ya, tapi apalah, pokoknya jawab aja lah. Kalau saya jawab, saya seolah-olah saya yang narasumbernya. Ya. Jadi begini, yang intinya itu ketika dana dikucurkan 600 juta itu kan polemiknya kan awal kan dulu ada 2 kali rekrutmen. 2 kali rekrutmen. Ya, direktur yang awal itu mantan direkturnya PT ISK Smith Group, karena beliau tidak sanggup menangani permasalahan dan mungkin kurang memahami sistem resiko gudang, mundurkan diri. Jadi digantilah sementara oleh direktur keuangan yang ada sekarang ini. Jadi beliau yang menjabat gitu. Dengan pagu dana yang ada tersebut, dipakailah dana anggaran tersebut ya lebih kurang 175 jutaan dalam operasionalnya. Tapi saya kurang mengerti karena pada saat itu kan memang kita sama-sama ikut asesmen. Tapi kan saya gagal di periode pertama itu kan saya gagal. Oke. Jadi saya masuknya di periode kedua. Ada pemimpin yang baru, begitu rekrut yang baru lagi, saya baru masuk di dalam skuad yang baru. Gitu. Yang baru itu siapa? Namanya? Pak Ibnu Utama. Pak Ibnu Utama dari Jakarta itu. Ya. Oh berarti ada pernah 2 kali perputaran. 3 kali. 3 kali perputaran ya di PTKIG. Dan sekarang yang terakhir ini adalah Ibnu Utama ya, yang dari Jakarta itu ya. Oke. Nah sekarang saya mau tanya ya. Artinya karena anggaran yang tidak mencukupi untuk membayar gaji karyawan, ya. Oke, kita bisa terima ya. Tetapi di situ ada produksi. Ada. Pertanyaan saya, selama melakukan produksi itu, si Pak Ibnu Utama sebagai pemimpin di sini ceritanya, ya, Pak Ibnu Utama itu berhasil tidak membuat keuntungan, ya kan, untuk BUMD ini. Berhasil sebenarnya. Sebenarnya berhasil. Angkanya sampai berapa itu terjadi peningkatan kalau bicara setelah dikeluarkan 175 juta, 600 juta berarti sekitar 425 juta ya. Itu digunakan untuk kegiatan operasi produksi ya, mungkin seperti itu. Nah, itu meningkat berapa? Jadi begini, sebenarnya kan itu dana itu dipakai untuk pengolahan kopra hanya sebagian, ada pembelian alat, ada pembayaran gaji di situ, ada operasional untuk kegiatan ya direksi lah gitu. Itu masuk di dalam 175 juta. Di yang kedua, periode kedua 400 dana sisanya 425. Oke. Berkurang lagi berarti ya. Ya. Oke. Karena kan kebijakan yang pertama di angka 175 itu kita kurang memahami karena kita belum di dalam itu kan gitu. Ya, karena Anda tidak ada di dalam situ baru itu. Kan Anda baru masuk setelah angka 175 juta itu keluar. Ya. Baru Anda masuk. Ya, di angka 425. Oke, Bro. Jangan khawatir, Bro. Ya kan? Anda tidak akan terduga di sini ya kan. Tetapi intinya kita hanya terus ingin menggali ya kan. Nah, yang paling penting adalah sekarang berarti Pak Ibnu berhasil untuk memberikan profit kepada KIG. Pertanyaannya, kenapa sekarang tidak berjalan? Kenapa tidak berjalan? Jadi begini alasannya. Ketika kita melanjutkan pengolahan kopra itu bahkan sampai 2 investor yang taruh uang ke kita. 2 investor? Ya. Berarti Di tidak luar hanya dari dana APBD. Di luar dari dana APBD ada investor masuk. Ya. Untuk PT KIG, Ya. boleh tahu nih itu berapa? 120 jutaan. 120 jutaan. Ya, yang dari Jakarta. Dari Jakarta. Yang lokal, yang pasar lokal lokal itu 350 juta. Hampir 350 juta. Berarti sekitar kurang lebih 470 sampai 500 juta. Up lagi nih kegiatan. Ya. Up lagi ya kegiatan ya.
Dan setelah ada investor itu kegiatan gimana jalannya? Jadi begini, cerita awal harusnya kan setiap kali kita produksi itu kan mendapatkan keuntungan, kan gitu. Di perhitungan saya di modal angka 35 juta saja kita dapat keuntungan 7.500.000. Ayo deh, Nah, 20% ya. ya di modal kita 35 juta kita dapat 7.500.000. Jadi kalau kita lipat aja kali 10, kita tak usah muluk-muluk kan, dari yang 350 juta investor tanamkan, otomatis kita dapat untuk 75 juta. 75 juta. Oke. Berarti Kalau diolahkan keseluruhan nih kan. berarti wahai pemerintahku, jadi pada dasarnya KIG ini jika diteruskan dan dimaksimalkan ya, dengan tata kelola yang baik dan benar, mestinya bisa memberikan keuntungan yang sangat lebih baik. Bukan itu Bro Edi ya? Berarti ya. Nah, hanya saja sekarang ya pertanyaannya saya kembali, ini tidak produksi sekarang. Ya. Anggaran masih ada? Anggaran CM? nol. Cek orang Sunda mah CM habis itu nol. CM ya nol. Nah, itu kok bisa nol sudah dari investor luar masuk, APBD ada, kemudian jadi nol ya kan? Kenapa itu? Jadi begini Pak, gini Bro ya, kita kan saya ambil langkah dari investor ini kan, investor mulai resah dan ketakutan. Oke. Bahwasanya kan dulu pernah juga ada di media kan, anggaran 600 juta kemana gitu kan. Ya. Jadi kawan-kawan yang investor merasa resah gitu. Jadi di saat produksi mulai jalan Desember, Januari sampai ke April saya pulangkan uang investor yang ada di kabupaten. Investor yang Ya. lokal kabupaten. Saya pulangkan uangnya, dan sampai hari ini kan hubungan kita kan tetap baik gitu. Iya. Karena kan di saat menjalankan ini saya tidak tahu alur kas masuk uang ini, keuntungannya itu tidak pernah kelihatan. Ya ada oknum yang tarik menarik uangnya kan gitu. Ada untung tapi tidak pernah kelihatan. Nah, Bocor coy. Terus kemana uang itu juga tidak tahu ya. Ada yang tarik, ada yang tidak. Berarti ada tuyul di dalam KIG. Ya. Ya. Kita tuyul tidak tahu. kepala hitam. Tuyul, oh tuyul. Oh, setahu saya tuyul itu botak mas, ya kan? Nggak berambut hitam. Tapi kita anggap aja ya, tuyul itu berambut hitam. Dan saya juga tidak akan bertanya tuyul itu siapa, nama tuyul itu siapa. Tetapi yang paling tidak sekarang adalah yang paling penting, bagaimana upaya Bro Adi. Sekarang kan Bro Adi ini kan berupaya bagaimana KIG-nya terus berlangsung. Ya. Bro Adi kan memikirkan, ya kan, dan ingin mempersembahkan kepada pemerintah, ya kan, khususnya Kabupaten Indragiri Hilir ini, ya, untuk KIG ini bisa terus berjalan dengan tatanan dan jajaran yang sangat solid. Ya. Nah, tolong Bro Adi sampaikan dan agar bisa didengar oleh pemirsa semua di rumah. Silakan Bro. Sekarang ini kan keadaan kita kan memang tidak operasional lagi dalam produksi kopra. Disebabkan kan dana sudah tidak ada, satu. Yang kedua juga kawan-kawan juga tidak ada yang mau lagi produksi. Sekarang siapa yang mau bayar gaji mereka kan gitu. Terus di bulan Januari Februari saya berulang kali rapat dengan direksi. Saya utarakan tolong kawan-kawan ini difasilitasi. Jajaran direksi. Ya, Ya, disiapkanlah saya bilang, mulai dari BPJS kesehatannya, BPJS ketenagakerjaannya. Karena kan beliau juga punya risiko yang tinggi, apalagi kan untuk memeriksa kapal-kapal yang datang kan kita kan cukup urgent juga. Di sana kan kadang kapal datang malam ya kita periksa apa muatannya, ya kan, apa kelengkapannya. Manalah tahu ketika dia memeriksa kapal ketimpa kren, terus siapa yang bertanggung jawab? Sementara BPJS kesehatan dan ketenagakerjaannya tidak ada dibuatkan. Harusnya kan begitu karyawan itu sudah bekerja berdasarkan peraturan BPJS yang pernah saya baca, itu kan harusnya kan per 6 bulan dia sudah bekerja, wajib perusahaan tanggung. Ini tidak. Tidak ada. Artinya BPJS tidak pernah diterima oleh tenaga kerja di PT KIG. Nah, tenaga kerjaan. Iya, untuk ketenaga kerjaan ya, untuk karyawan-karyawan PT KIG. Jadi di situ kan kita kan ada 15 orang nih, termasuk komisaris utama. Ada komisaris utama, ada komisaris independen, ya kan.
Jadi cuma 4 yang punya BPJS ini gitu. Loh, kok mereka ada BPJS lain enggak? Kayak mana ceritanya itu? Nah, itu saya bingung. Nah, Ada pilih kasih tak gimana? oh itu tarotnya atau orang Sunda, itu bahasa Sunda. Jawa ya, Jawa. Kadang-kadang kan kita melihat pimpinan ini kan harusnya kan dia harus paham ini resiko anggota saya di lapangan loh. Kalau terjadi sesuatu siapa yang bertanggung jawab kan Betul, begitu. betul, Karena betul. kan kita diamanahkan oleh pemerintah kabupaten itu kan kalau mau solidnya perusahaan itu sejahterakan karyawan kan gitu. Tanpa ada karyawan kita tak bisa kerja. Harusnya kayak gini nih yang ditarik. Smart thinking, berpikir tentang tenaga kerja, berpikir tentang karyawan, menyejahterakan karyawan agar bisa bekerja dengan baik. Masalah tentang teknis, bagaimana bisa memberikan keuntungan, itu masalah teknis pembenahan. Tapi kalau yang kerja sudah tidak ada lagi, ya bagaimana mungkin bisa diproduksi ya, betul ya? Berarti, aduh. Nah, bro, by the way, haus kan bro? Kita ada endorse deal, namanya Dari Aicha ini ya sebuah produk minuman ya, jaga kalah jauh dengan Cap Time. Dia berani rasa ya. Jadi yang ingin endorse di Monster TV, come here, oke? Nah, seperti Aicha dan sanitizer. Oke, kita podcast, kita harus protokol kesehatan dulu. Oke. tapi kan sudah masing-masing swab. Iya, tapi kita beri contoh kepada masyarakat di luar sana. Bro, buka tangannya bro, kalau bisa. Iya, oke. Baru kita buka. Pipetnya nggak bisa Pak. Hah? Pipet nggak bisa. Jangan keracunan kita nanti. Ya, oke bro. Kita buka. Ya, Halal ya kan? halal. Bukan halal haram hantam ya bro. Oke. Yahud. Limis. Oke, kita kembali lagi ya ke sesi tanya jawab. Bro ini lahirnya di mana tuh? Di Bilan. Bilang, kelahiran tahun berapa bro? Kalau boleh tahu? Masih muda saya. Iya masih muda bisa. Karena saya punya teman namanya Ferry. Dia umur 40 dan akunya masih 22. Muda juga. Jadi mudanya tuh kelahiran tahun berapa bro? Ya usia saya baru 42 tahun. 42 Tahun. 42 tahun. Ya. 42 tahun wajah masih seperti ini. Sungguh tua. Muda. Iya. 42 tahun ya. Wah, tua dia 2 tahun daripada saya. Saya udah kayak gini, tapi ya masalah wajahnya baby face ya kan, tapi kecerdasannya juga lebih menjangkau usia 50 tahun. Nah, kelahiran Tembilahan asli, kuliah ya? Kuliah udah masa lalu. Dulu pernah kuliah di mana bro? Pernah saya di UKM, pernah di Apa juga ya? Universitas Bangsa Malaysia. Kebangsaan Malaysia? Oh, di Malaysia? Bentar. Tak ada lah, tak ada kata apa lah, biasa aja. Oke, UKM Universitas Kebangsaan Malaysia balik lagi membangun kota Indragiri Hilir karena kecintaan dengan daerah ya. Saya alumni SDE juga, Sri Gemilang. Sri Gemilang? Ya. Sri Gemilang itu yang Pak Indra Muklis itu bukan? Hah? Ya. Ya, apa kabar Pak Indra Muklis? Semoga Bapak sehat selalu. Ini adalah alumni dari Universitas Bapak yang sekarang berjuang untuk daerahnya. Oke, nah kita balik lagi ke pertanyaan kayak gitu ya. Nah, saya coba pikir kalau kabarnya gaji karyawan juga tidak dikeluarkan, ya, artinya sekarang pertanggungjawaban pemerintah itu apa untuk mengganti gaji karyawan tersebut? Ada tidak? Sampai hari ini kan saya kemarin coba menuliskan surat untuk Pak Bupati, untuk Ketua DPRD, untuk Dinas Tenaga Kerja, untuk pengawas ketenagakerjaan, untuk Setda Kabupaten Indragiri Hilir, dan bidang ekonomi. Kan kita ini kan PIG ini kan di bawahnya ekonomi. Gitu. Sampai hari ini belum ada tindakan dari mereka. Yang ada cuma mengambil langkah yang saya lihat ini pihak dari DPRD yang Ya, saya dengar Komisi 2 ya. ya Untuk diaudit.
Bro, kalau dia audit maksudnya tuh apa? Dia audit apa maksudnya oleh Komisi 2 DPRD? Yang satu kan uang ada, waktu saat itu kenapa gaji tidak bisa membayarkan kan gitu. Uang ada. Tentu dipertanyakan kemana habisnya kan gitu. Oke. Maksud kawan-kawan kita tuh mungkin yang di DPRD itu kan pengennya kan diselesaikan, mau tahu arahnya kemana kan begitu. Sekarang ini kan simpang siur berita di media bahwasanya uang itu habis, arahnya kemana kan belum ada jawaban yang jelas. Bro, support itu kegiatan maksud dari DPRD itu? Saya support. Support ya? Ya. Support ya. Berarti memang iya, memang tugas anggota dewan ya kan. Tidak semuanya pejam mata dengan keadaan yang seperti ini. Ya, dia pasti meminta ya kan untuk mensupport dalam bentuk mengaudit PT KIG itu Ya. kenapa bisa jadi sekacau ini ya. Ya. Saya boleh mengatakan ini kacau boleh? Boleh. Boleh ya, boleh kacau ini. Nah, sekarang tokoh vokal yang di anggota DPRD sendiri yang memperjuangkan untuk mengaudit itu siapa sih sebenarnya? Sampai begitu. Saya pengen tahu. Ketua Komisi 2 yang jelas itu Pak Junaidi dan ada tokoh dari Nasdem, Oh, ada tokoh dari Nasdem. ada juga tokoh Pak dari Junaidi Nasdem, tokoh dari mana tuh? dari Golkar. Oh, Golkar. Oh, gitu. Saya nggak Pak. Beliau sangat Itu kenal. berantusias bahwasanya harapannya KIG ini bisa mengayomi masyarakat gitu. Nanti kan ketika SRG jalan, pelabuhan jalan, kita kan udah diserahkan semuanya. Gudang dikasih, pelabuhan dikasih, disuruh jalankan. Hanya mengelola saja kita nggak bisa, gimana salahnya kan begitu. Itu juga ya. itu padahal yang dia lama ya. Ya, Masuk cuman juga, datang juga nah, ya. cuman ada salahnya. Jadi begini, contoh, bro saya fasilitasi lah, ada mobil, ada motor, Ya. ya kan? Nah, Jadi bro datang dari rumah ke sini, saya tak kasih minyak, tak kasih uang. Kira-kira bro bisa tak jalankan mobil ke sini? udah bisa pasti jalan kaki saya. Nggak bisa. Kalau jalan kaki lamaan, mendingan Nggak bisa. di rumah, ya kan? Itulah kondisi kita sekarang. Oh, PT KIG itu artinya semua Fasilitas sudah ada, ada. fasilitas ada, semua ada, ya. Tapi Operasional tak ada. operasional tidak ada karena dananya lengit, cek orang Sunda, Ya, hilang bahasa Indonesia, CF bahasa Sunda lagi, zero. zero bahasa Inggrisnya, gitu. Harusnya kan kita dipercaya, memegang amanah itu ya amanah lah dalam bekerja kan gitu. Harapan pemerintah daerah itu kan pengennya kan kita bisa menjadi contoh yang terbaik. Yang saya gambarkan bahwasanya kan pemerintah ini kadang punya ketakutan tersendiri karena ada, mohon maaf, ada BUMD yang lama memang hilang tanpa jejak gitu. Ya, bro, jadi begini bro, saya bernilai ya kan, kebijakan pemerintah ini sebenarnya sangat baik. Ya. PT KIG itu bertujuan, yang kalau saya baca ya, yang saya cermati, PT KIG itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, kemudian menambah anggaran pendapatan daerah, ya kan? Itu tujuan baik dan mulia dari program pemerintah, ya kan? Tapi ini kan berbicara oknum, ya kan? Berbicara oknum. Nah, oknumnya ini yang harusnya kita kaji ulang lagi, ya kan? Mampu atau tidak mampu, ya kan? Bukan bicara tentang dia sarjana A, sarjana B. Lebih baik sekarang gini ya, saya sarjana loh, saya sarjana, ya kan? Saya profesi lagi ya. Tapi saya kalau disuruh bikin kopra putih, mana saya ngerti. Walaupun saya belajar di Google tentang pembuatan kopra putih, tapi secara praktek belum tentu saya langsung berhasil ya. Dan petani yang nggak sekolah, karena dia udah hari-hari seperti itu, dia berhasil. Nah, itu pandangan bagi saya. Nah, jadi alangkah lebih baiknya, ya kan, program mulia pemerintah ini diteruskan, bro. Ya, cuman kan harus ditinjau ulang. Sekarang ini kan jalan ini pincang. Dalam artian kan awal mula pincang. Pimpinan harus ada 3. Ternyata yang terrealisasi cuma 2. Ya kan? Yang perlu ditanyakan itu kan bukan kapasitas saya yang jawab sih sebenarnya. Harusnya kan ada 3. Kenapa yang ini tidak di opnya sampai hari ini kan masih kosong? Siapa yang mau operasionalkan? Baik pelabuhan, baik resi gudangnya. Nah, memang manajer resi gudang sudah ada, manajer BUMDes ada. Makanya kita diciptakan itu istilahnya kan BUMD itu hadir harus kerjasama dengan BUMDes. Nah, harusnya. Memang kalau menurut hemat saya lah ya,
kalau untuk ke depan lah, saran kritik paling tidak kan kita itu setelah diselesaikan masalah yang ada, mohon maaf, masalah kita ini terlalu berat gitu. Kalau masalah finansial, ya kan, mana anggota-anggota saya itu yang di lapangan sampai ngomong, Pak, anak saya mau sekolah. Wah, sedih sekali ya remaja. Apalagi kan tahun ini kan tahun baru sekolah, ada yang 3 mau masuk sekolah, ada 2, Pak, istri saya mau melahirkan. Waduh. 6 Mereka bulan, bergantung semua pada KIG itu ya. Bergantung semua pada KIG. 6 bulan gajinya sudah tertunda. Jadi kebijakan pertama itu dari keuntungan yang terakhir di April sebelum saya cut, saya kembalikan uang ke investor, saya bayarkan gaji mereka walaupun cuma 60%. Dan itu pun mereka pun mungkin bersyukur ya, walaupun agak sedikit mengeluh daripada tidak ada sama sekali, tapi mereka bersyukur ya. Gaji Februari saya bayarkan di April, tapi 60%. Karena saya Februari bayar ke April ya. mengkajinya begini. Rapel tuh dong. Pada saat itu kan mau Ramadan. Iya. Ramadan tak mungkin pula kita menyanyiakan karyawannya kan. Iya betul. Kalau BHL di lapangan itu sudah clear semua. Kita nggak pernah menutang sama mereka gitu. Oke. Bahkan kan harusnya kan kita sebagai pimpinan itu kan harus mengikuti apa kata Rasulullah kan gitu. Ya, bayarkanlah upah si pekerjamu sebelum keringatnya kering. Iya. Itu kan Rasulullah. Ini keringat sudah kering ya kan, daki sudah keluar ya, masih juga belum keluar, apel pula lagi. Acara. Oke bro, sekarang saya ingin memastikan dulu ya. Bro perokok tidak? Lumayan sih. Saya lihat bro kayaknya sudah mulai manyun, ya kan? Nah mungkin silakan nanti bro bisa ambil rokoknya, kita coba rokok santai dulu. Oke. Ya. Maka saya bilang Pak tidak sebutkan bupati, pemerintah. Jadi semuanya kalau saya sebut bupati, saya akan bupati. Kalau tidak berjalan kasih sakit namanya itu. Ya. Jadi saya mau tanya juga ini. Nah, dulu kan sejarahnya ini SRG, ya, sistem resi gudang, berubah menjadi kegiatan produksi. Ya. Pernah beredar info bahwasannya ini kok kegiatan ini malah menjadi pesaing petani, ya kan? Malah menjadi pesaing petani. Lah, saya jadi berpikir, oh benar juga ya. Kalau KIG yang menguasai kegiatan kelapa, petani bisa nggak dapat kelapa dan bisa bikin kopi putih. Nah, itu dasarnya apa? Kenapa lari dari wacana seperti itu? Apakah saya yang salah mengatakan lari dari wacana, atau memang ada sesuatu dari something di KIG yang memang belum bisa untuk menerapkan SRG? Oke, kita kan dulu. Nah, sebenarnya kan begini bro, saya klarifikasi, KIG SRG itu bukan pesaing petani. Jadi edukasinya kita mau belajar membuat kopra putih, karena kan bakal kita terima nanti SRG itu kan kopra putih, kopra yang kita terima. Kalau kita tidak tahu kelas-kelasnya, otomatis kita dikibuli para petani. Oke, gitu. Kak, bro, tangannya gerak-gerak, jadi saya suka kira langsung ya kan. Jadi ini bro, artinya belajar nih ceritanya, ya. Belajar. Sambil kan belajar sambil mengetahui, jangan sampai nanti menerima kopra dari petani begitu SRG dibuka, si pelaku atau si pihak-pihak dari KIG tidak mengetahui ini kelasnya apa, ini kelas apa. Nah, tapi kenapa selama ini gitu belum juga berubah menjadi SRG? Apa alasannya? Karena kan sambil kita menunggu izin Bapepti keluar. Oh, ada izin? Ada, harus. Oh, pemirsa, ternyata ada izin yang harus diurus untuk terjadinya sistem resi gudang. Ya. Nah, tapi belum terrealisasi. Jadi kesimpulannya tuh saya langsung ambil garis tuh. Artinya karena belum ada izin, maka sementara waktu melakukan kegiatan pembelajaran yang menghasilkan. Ya. Sambil izin keluar. Seperti itu ya? Ya. Nah, terusnya? Jadi harapan kita itu setelah kita sudah mahir memilih kopra tadi, nanti kan masuk ke dalam gudang kan gitu. Jadi sudah memahami, sudah hatam lah apa segala macamnya dari mulai A sampai Z-nya kita hatam.
harusnya kan ketika izin itu keluar kita sudah bisa launching. Disperindak juga menggesa kita kapan izinnya sudah keluar. Disperindak juga cepat tanggap gitu, difasilitasi kita kantor, gudangnya di bagus. Saya tahu betul. Kalau nggak salah kan Disperindak kita Pak Doan ya. Ya. Pak Doan, dia muda, toko muda, dan itu cepat kerjanya luar biasa. Cuman ya agak gemuk sedikit orangnya, ya kan. Sorry Bro Doan, gitu. Jadi harapan oleh Bapepti menitipkan pesan ketika mereka datang meninjau lokasi kita, aduh Pak luar biasa gudangnya, pelabuhannya juga bagus gitu. Tapi sayang kata mereka kan, ini pelabuhan bagus, kantor bagus, kenapa tidak ada perhatian dari pemerintah daerahnya kan gitu juga. Sampai besi bisa keluar, katanya ini bocor-bocor atapnya. Saya bilang Pak, itu udah 15 tahun yang lalu seperti itulah keadaannya. Masuk pun sudah seperti itu ya kan. Sudah seperti itu. Cuman saya bilang yang diperbaiki yang ini, yang ada di tengah gitu, ada di komplek tengah, kantor perkantoran dibuat difasilitasi sama Disperindak dengan anggarannya dibuat lebih bagus. Pertanyaan terakhir. Jadi gini, saya potong sedikit ya. Ya saya kasih potong. Bapepti minta Pemkab harus menyediakan uang senilai 500 juta di rekening KIG, tidak boleh diganggu gugat. Syarat untuk resi. Kita sudah. Pemerintah udah tahu belum cerita itu? Sudah tahu. Udah tahu, tapi anggarannya belum disiapkan. Belum. Pantas jalan-jalan tuh SRG. Belum. Ya mungkin karena faktor anggaran kali ya, karena faktor anggaran kan. Jadi tidak bisa kita paksakan kan. Mungkin harapan pemerintah seperti ini ya. Mungkin karena anggaran dengan uang yang ada menghasilkan uang yang lebih baik dan lebih banyak, itulah yang digunakan untuk izin ke Bapepti dengan dipakai tadi. Harapan seperti itu, tapi kan ternyata karena beberapa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, akhirnya terjadi kegagalan dalam kegiatan di PT KIG ini. Memperlambat. Sebenarnya tidak ada kata-kata gagal. Tidak gagal ya? Gagal itu awal kemajuan kan gitu. Memperlambat jadi. Memperlambat. Aturan kita bisa kerja dalam 5 bulan atau 6 bulan sudah launching, jadi bisa setahun 2 tahun. Ada pending jadinya. Oh. Tidak mesti harus yang program yang di luar dari KIG itu kan, dari istilahnya yang di luar dari koridor yang bergerak di bidang kelapa itu tidak mesti. Yang kita acu itu sesuai dengan akta pendirian yang ada KIG itu kan dia bukan bergerak di bidang kelapa, sistem logistik gudang, ada divisi lagi namanya pelabuhan. Berarti kan pelabuhan kan bisa kita manfaatkan, pergudangan, gudang bisa kita sewakan jadi PAD. Pelabuhan asal dia sandar apa yang bisa kita manfaatkan. By the way, ini Baswi ya, itu di gudang Pari 21 itu emang pengelolaan diserahkan pada PT KIG ya? Iya. Udah diserahkan kepada PT KIG. Sampai sekarang masih. Oke. Ada produk dan perdanya, ada produk dan perdanya ya. Berarti masih bisa dimaksimalkan dong untuk mendapatkan uang. Bisa sebenarnya. Cuman kan pola berpikirnya karena saya lihat ini orang yang berperan di direktur operasional nggak ada, yang mengerankan harusnya kan mengoperasikan kan. Nah, jadi perannya itu yang tidak ada. Gitu. Sampai hari ini kan di pansel belum ada lagi mengusulkan siapa gitu. Di antara seleksi nama kemarin kan masih ada orang-orangnya, masih ada. Orang itu juga mungkin berpengalaman di bidang pembayaran. Ya, jangan pula kita nanti menempatkan dia tukang kayu kita taruh di tempat besi kan gitu. Bingung dia nanti. Ya. Nah ini satu pertanyaan tadi kan dipotong sama dulu tadi. Ya. Nah, satu pertanyaan tadi itu lupa yang mau nanya apa pula tadi ya kan. Jadi kesimpulannya ya sekarang Monster TV sudah membuka bukaan, belum habis, tapi setidaknya untuk masyarakat Indragiri Hilir di sini ada klarifikasi, di sini Anda melihat semua apa yang terjadi. Tetapi ingat satu hal, pemerintah memiliki tujuan mulia dengan adanya PT KIG. Hanya saja terjadi keterlambatan dan ketidaksigapan ya saya rasa ya kan dalam melakukan pemegang amanahnya belum siap untuk di ranah itu. Nah, tidak pada bidangnya. Nah, satu lagi ya kan, ini saya sebagai host di sini, saya merasa bahwasanya banyak putra-putra daerah dan tokoh-tokoh daerah yang sangat mengerti tentang dunia kopra putih dan perkelaparan. Ya.
ini saya berharap, tapi itu hak pemerintah ya, kita tidak tahu ya. Kenapa kita harus jauh mengambil di kota sana ya kan? Karena belum, kalau dari Jakarta belum lagi biaya untuk orang warga yang ditinggal, biaya perumahannya, biaya ini, biaya itu, yang akhirnya kan menjadi beban negara, beban pemerintah juga ya kan. Nah, kalau orang daerah atau orang putra daerah, saya rasa itu akan lebih sedikit meringankan ya. Dan saya juga yakin ya kan kualitasnya seperti ya Bro Adi. Saya melihat, saya juga nggak percaya juga ya kan. Saya pikir ini tampang aktivis ya, tetapi ternyata memang pemikirannya sangat luar biasa Bro Adi. Jadi Bro Adi, harapan dan solusi Bro Adi nih kepada pemerintah ya kan untuk kelanjutan PT KIG ini seperti apa? Apakah udah stop aja atau yuk kalau bisa dilanjutkan karena ini memiliki potensi yang jauh sangat lebih baik. Silakan Bro Adi, sampaikan ke pemerintah. Sebenarnya harapan saya itu kalau bisa SRG dilanjutkan itu kan lebih baik. Apalagi kan dulu kita pernah juga bekerja sama PT Pulau yang bergerak di peti kemas kan gitu. Sayang, alangkah sayang pelabuhan itu yang dibangun menghabiskan uang lebih kurang 78 miliar, lebih kurang 14 atau 13 tahun yang lalu. Sayang, belum sampai hari ini kan belum ada masuk ke PAD kita, ya kan? Pelabuhan kita ada, gudang kita ada, apa saja kita manfaatkan, kita bisa sewakan. Sebenarnya kan hak kita kan sudah ada untuk sewa menyewa gudang itu kan bebas saja kan gitu. Cuman kendalanya sekarang ini kan SRG mau jalan, dana yang di rekening kita kan tidak ada di ini kan apa namanya difasilitasi oleh pemerintah daerah. Harusnya kan pemerintah lebih sigap. Terus kan karyawan tertunda gajinya, itu kan membuat kita tidak bisa bekerja dengan nyaman kan gitu. Apalagi kebutuhan kita kan begitu berat gitu. Kalau menurut saya setelah dibantu dengan APBD nantinya tuh insya Allah mungkin dengan pemerintah bijak lah selaku pemegang saham, tinjaulah pemimpin yang benar-benar bisa bekerja, yang mana ini pada bidangnya, ngerti tidak dengan kapal, ngerti tidak dengan kelapa, ngerti tidak dengan gudang. Kalau tidak ngerti ya sulit juga saya rasa mau jalan gitu, karena kan kita harus menempatkan orang betul-betul yang memahami dengan yang apa dia punya gitu. Dan saya harapkan kan apalagi untuk saat ini kan karyawan kita kan BPJS-nya kan ada yang punya, ada yang tidak, ada yang menunggak kan gitu. Harusnya ketika dia sakit saat ini otomatis kemana dia mau ngadu? Ya juga ya. Jadi ada dua harapan yang lebih jelas yang Bro Adi sampaikan. Pertama, pengucuran dana dari APBD yang dianggarkan oleh pemerintah, tetapi dengan jajaran yang baru yang mengerti tentang dunia seputar perkelapaan dan pelabuhan. Tidak mesti dari luar kota, ya, tidak mesti dari luar negeri, karena kita banyak tokoh-tokoh putra-putra daerah yang cerdas, ya kan. Hanya saja kesempatan itu yang belum ada. Oke, cukup sampai di sini. WeMonster TV telah mengupas habis tentang PT KIG. Tapi tambah sedikit aja. Sedikit aja ya. Paling 1 menitan. Jadi sebenarnya gini. Pak Bupati kita itu kan maunya kayak gini bekerja sama dengan orang lain, kan gitu, dengan investor lain, ya kan. Di sini kan banyak kita memanfaatkan pelabuhan itu di sini yang punya izin galangan, istilahnya docking kapal, perawatan kapal itu ada Haji Edi Mahmudin Beta yang saya cek izinnya sampai ke Kementerian Jakarta. Oke. Saya sudah cek itu bertepatan di seberangnya Paret 21. Udah sampai izinnya ke Kementerian. Ya, sudah sampai. Jadi kan harusnya kita sudah bisa lengkap gitu kan, apalagi di sini kan ada pengusaha minyak juga, pengusaha gas, ada Ibu Heni Pebrina di sini, Pebrina dari Pak Wabuk kan, ada juga Haji Jenderal Sindo, ada Pak Haji Edi sendiri. Apa salahnya kita bekerja sama dengan dia berdagang di sana kan otomatis kan jadi PAD untuk kita, untuk daerah kita sendiri. Ya, memaksimalkan barang tempat itu ya. Sementara kan untuk saat ini kan belum ada langkah-langkah, dan harapan saya kalau memang pemerintah mau melaksanakan mengoperasionalkan pelabuhan itu, tolonglah dikasih perawatan gitu kan. Coba lah lihat besinya keluar apa segala macamnya, di mana ada titik retak tolong diperbaiki lah gitu.
istilahnya kan melihat dengan kita poles, diibaratkan seorang wanita lah, kalau didandani dia banyak yang minat kan gitu. Iya, iya. Asal juga pelayanan kita terbaik kan gitu. Iya. Kita benahi dulu manajemen kita, ketika manajemen kita baik, insya Allah orang datang sendiri. Iya. Itu aja. Tapi ada istri teman saya didandani jadi nggak ada juga. Ada juga itu, ya kan? Nggak nyambung. Oke, jadi itulah harapan terakhir dari Bro Adi ya. Semoga ini bisa didengar oleh masyarakat khususnya Indragiri Hilir. Dan kami dari We Monster TV memohon maaf jika mungkin ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang menyakitkan, dan mungkin ada kritikan-kritikan yang sifatnya mungkin tidak diterima. Semata-mata ini hanya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indragiri Hilir. Dan untuk pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, kami beri jempol dengan tujuan mulia P3IG, dan kami harap ini berlangsung dengan baik dan berlanjut dengan baik. Oke, We Monster TV, bocor coy. Don't forget, We Monster TV, you know, I know.